Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kami boleh merasakan kasih Tuhan. Terlebih hari ini Tuhan, kami ingin menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban dalam hidup kami. Mampukan kami lebih mengerti firman lebih banyak lagi dan lebih sungguh lagi. Karena kami tahu, hidup kami tanpa firman, kami tidak mampu melaluinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman. Firman Tuhan yang dimana kita boleh renungkan bersama-sama. Di dalam masa pandemik ini kita tahu kondisi keadaan dunia sedang sangat-sangat tidak baik. Terlebih banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang sekarang tidak tahu bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar. Hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman, bagaimana kita mau belajar bagaimana murid Kristus itu harus mempunyai respon yang baik. Kita tahu orang-orang di luar sana banyak yang tersesat. Hari ini kita harus belajar meresponnya dengan baik. Karena setiap kita yang sudah percaya ini artinya kita sudah merespon firman dengan baik. Tetapi banyak orang di luar sana yang masih belum bisa merespon panggilan Tuhan dengan baik. Hari ini kita akan lihat di satu kebenaran firman di Lukas 5 ayat yang ke-27 dan 28. Saya akan bacakan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ayat yang ke-28, maka berdirilah Lewi atau Matius dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Kita mengucap syukur, dari sini kita belajar bagaimana seorang Matius yang dia mau meresponi firman itu dengan baik. Hari ini kita tahu kondisi dunia lagi susah, tetapi berapa banyak sekarang orang yang ketika mendengar firman ini dan mendengar firman Tuhan yang mengatakan ikutlah aku, respon kita berbeda-beda. Respon yang paling gampang adalah yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang dalam kondisi yang terpuruk, kondisi orang yang sedang susah, kondisi orang yang sedang dalam masalah. Terlebih orang yang dalam kondisi ekonominya sedang susah. Ketika firman Tuhan ini sampai kepada mereka, mereka akan merespon firman ini dengan cepat. Karena mereka merasa tidak ada jalan keluar dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika firman ini mereka dengar, saya yakin dan percaya mereka akan respon dan akan cari Tuhan. Itu sama seperti yang pernah saya alami dulu. Ketika saya dalam masalah, ketika saya dalam pergumulan, ketika saya dalam sakit, ketika dalam pergumulan yang ekonomi saya sedang susah. Ketika firman ini datang, saya tidak akan banyak berpikir terlalu banyak, saya akan langsung cari Tuhan. Tetapi, kalau firman ini sampai kepada orang-orang yang dalam ekonominya enak, kondisinya dalam berkecukupan, saya rasa tidak akan segampang itu. Tetapi kita mau belajar dari hari ini adalah bagaimana seorang Matius. Matius seorang pemungut cukai. Dia adalah orang yang kaya, dia orang yang mampu, dia orang yang dalam zona nyaman, tetapi dia punya respon yang baik ketika firman itu datang. Hari ini ketika orang-orang yang dalam posisi nyaman, ketika disuruh datang untuk cari Tuhan, mereka seringkali hanya memakai logikanya, memakai kepintarannya, memakai kehebatannya, sehingga dia tidak mau mengandalkan Tuhan. Bagaimana banyak orang yang sekarang kalau dengar firman, datang ikut Tuhan, mereka akan berpikir dua kali. Karena mereka pikir bahwa uang mereka, kekayaan mereka, harta mereka, kepintaran mereka, bisa mereka andalkan. Sehingga mereka lupa bahwa Tuhan adalah di atas segala kepintaran kita. Kita mau belajar hari ini jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Di firman Tuhan di Lukas 12 dikatakan ada orang kaya yang bodoh, yang bagaimana dia ingin mengandalkan hartanya, tetapi Tuhan bilang ketika nyawamu dicabut, harta itu tidak ada artinya.
Kita lihat di Lukas 12 ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan bicara kepada orang kaya yang bodoh itu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Artinya bahwa firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa kita, umat Tuhan, tidak pernah bisa mengandalkan harta kita. Berapa banyak hari ini orang yang ketika dia mengandalkan harta, di masa pandemik ini dibuktikan oleh Tuhan bahwa kekayaan tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi kita lihat Matius, dia menyadari, dia tahu meskipun dia kaya atau dia orang yang berkecukupan, tetapi dia punya iman yang besar, dia percaya kalau dia ikut Tuhan, maka dia bukan hanya mendapatkan berkat secara jasmani, tetapi berkat rohani jauh lebih penting. Karena dia yakin ketika dia meninggalkan pekerjaan dia sebagai seorang pemungut cukai, itu adalah pada zaman itu hidupnya sangat diberkati. Dia hidup berkelimpangan harta, dia hidup berkecukupan, tetapi dia punya iman. Dia percaya bahwa hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Tetapi kalau dia ikut Tuhan, sekalipun dia harus meninggalkan hartanya, dia yakin dan percaya Tuhan bisa memelihara hidupnya. Hari ini kita mau, jangan seperti orang-orang yang kalau dalam kondisi susah baru mau cari Tuhan. Jangan kita dalam keadaan sakit sudah tak berdaya baru mau cari Tuhan. Carilah Tuhan ketika kita hari ini sedang sehat. Carilah Tuhan hari ini meskipun kita dalam keadaan berkecukupan. Kita berkelimpahan harta pun jangan pernah andalkan harta kita, karena harta kita tidak pernah menjamin bahwa kita akan hidup baik dan memperoleh keselamatan. Tuhan adalah satu-satunya jawaban, saudara. Tidak ada lagi di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita, cuma Tuhan. Karena firman Tuhan jelas dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-6, dikatakan, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas firman ini mengatakan tidak ada satupun yang bisa kita andalkan selain Yesus Tuhan yang kita sembah. Jangan pernah ragu hari ini, datanglah kepada Tuhan. Apapun beban berat kita, apapun masalah kita, andalkan Tuhan. Kita mau belajar seperti Matius yang ketika kita baca di sini dikatakan bahwa Matius rela meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Dia. Di 3 Injil dikatakan, di Injil Matius, di Injil Markus maupun di Injil Lukas, jelas dikatakan satu firman Tuhan yang sangat memberkati bahwa responnya Matius adalah dia tidak mengandalkan pikirannya. Dia tidak berpikir terlalu banyak, tetapi dia punya respon yang cepat dan tidak berlambat-lambat. Hari ini jangan lambat-lambat lagi, saudara. Kita sudah tahu hari ini kita hidup di akhir zaman yang paling akhir. Kita tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita hidup. Hari ini ketika saudara dan saya sudah mendengarkan firman ini, jangan pernah mengandalkan kemampuan kita. Sekalipun kita pintar, sekalipun kita hebat, itu tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Karena Yesus yang kita sembah, itulah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Seringkali kita melihat, mendengar pengajaran mengatakan bahwa banyak jalan ke Roma. Tetapi saya percaya dan yakin tidak ada jalan menuju keselamatan. Hanya ada Yesus satu-satunya jalan. Hari ini kita jangan mau kalah dengan orang-orang dunia. Beberapa hari yang lalu saya sering melihat di sosial media maupun di berita online. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang ketika dia mendengar firman, dia mau percaya. Mereka lebih rajin, lebih sungguh-sungguh dari kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan lama. Pernahkah kita menyadari berapa waktu yang kita perlukan untuk membaca firman sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa bagaimana orang ketika dengar firman, mereka punya iman yang besar
Mereka haus firman dan mereka yakin bahwa firman itu menjadi keselamatan. Sehingga orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan, mereka mendengar firman, mereka haus membaca firman, dan mereka membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu hanya perlu waktu yang sebentar saja. Hari ini menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Kita juga harus punya semangat yang besar. Kalau kita sudah yakin kita diselamatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Tuhanlah satu-satu jawaban dan jalan keluar. Mari kita tutup di dalam doa, kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Bapa yang di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan bagi kami. Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, di dalam studi, di dalam keuangan, apapun masalah kita, baik itu kesehatan sekalipun, baik itu masalah perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat, damai sejahtera dari Tuhan akan menaungi kita senantiasa. Saudara yang terkasih, jika saudara ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu ke bagian yang sakit, percayalah, bilur-bilur Tuhan pasti akan menyembuhkan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih ada dalam pergumulan dan butuh pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.